Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Sudah hadir rekan kami sendiri itu Mas Taskurun SPD yang saat ini juga sedang menempuh jenjang studi S2 di Magister Akuntansi Universitas Erlangga. Nah, beliau ini merupakan salah satu ORD ORD BPI ya Mas ya, ORD BPI di Universitas Erlangga, dan yang sebelumnya juga kita sudah mengundang beliau untuk coba kasih pengalaman atau sharing pengalaman ke kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba kulik-kulik tentang beasiswa BPI khususnya di wawancara gitu. Mungkin Mas Taskurun bisa cerita Mas, gimana sih pengalaman Mas Taskurun itu ketika menghadapi tes wawancara di BPI? Mungkin bisa mulai dari pengumuman, kemudian apa aja Mas gitu yang diterima, kemudian pelaksanaannya gitu. Baik, terima kasih Mas Armadani dan lembaganya kembali lagi mengundang saya untuk sharing. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bahwa saya ini awal di S2, kan S2 BP itu ada beberapa beberapa sub. Saya itu awal di S2 BPI calon dosen. Ada juga S2 khusus BIM, beasiswa Indonesia berprestasi, ada juga beasiswa S2 khusus pelaku budaya. Jadi untuk saat ini saya pasti akan lebih berfokus dan saya yang lulus di awal di S2 ini. Jadi saya sebagai dosen. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa di BP itu hanya ada dua tes, beda dengan LPDP. LPDP itu ada TBS, sedangkan di BPI nggak ada. Jadi di BP itu mulai dari administrasi, jadi seleksi administrasi ya seperti seleksi administrasi pada umumnya ya. Apa saja berkas-berkas yang dibutuhkan itu kita lengkapi semaksimal mungkin dan dicek di recheck sampai beberapa kali, karena jangan sampai gara-gara berkas aja ya kita tidak lulus. Itu konsekuensinya di BPI. Masa sangganya pun juga kadang beberapa berkas pengalaman tahun kemarin ada istilahnya masa sangga, tapi banyak juga yang ditolak masa sangganya dari peserta-peserta. Selanjutnya yang kedua itu di BPI langsung ada wawancara. Jadi wawancara ini ya sama seperti wawancara biasanya, beasiswa seperti biasanya. Namun di BPI ini ya kita lebih terfokus kepada di mana sih kita mendaftar, bidang apa yang kita daftar. Misal kita sebagai S2 calon dosen, berarti dia akan bertanya seputar itu. Kemudian kalau pelaku budaya dia bertanya seperti itu. Apa sih pelaku budaya dan sebagainya. Dan dia akan lebih berfokus kepada identitas diri yang kita masukkan, kemudian apa saja yang kita tulis dalam essay itu akan dikulik lebih detail. Begitu sih Mas. Oke. Artinya itu disesuaikan ya Mas ya dengan apa yang jalur apa yang kita daftar seperti itu. Kemudian pasti nanya-nanyanya itu seputar esai yang telah kita submit seperti itu Mas ya. Oke. Nah, kalau misalnya nanya dulu nih Mas teknisnya, habis diumumin keluar nih dinyatain lulus gitu. Nah, itu berapa lama Mas rentang jaraknya itu ke wawancara? Rentang jaraknya itu kalau nggak salah ingat ya Mas ya, ya di BP itu cepat. Kalau nggak Cepet salah ya? 20 atau 1 setelah kita diumumkan lulus. Itu cepat Mas. Setelah seminggu atau
kalau saya nggak lupa ya Mas ya, seminggu atau 2 minggu itulah Mas, yang pastinya nggak cukup sebulan, 3 minggu Oh, juga siap. nggak kemungkinan. Jadi range persiapan saya itu, saya ingat itu waktu sangat cepat, tiba-tiba 1 minggu, kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu itu udah ada jadwal, kita langsung dibagi per sesi, kemudian diwawancarai waktu itu Mas. Gitu. Oh, siap-siap. Oh, kalau misalnya apa pembagian itu taunya di mana, Mas? Lewat email kah atau apa? Ya, kalau pengumumannya dan informasi semuanya tentang apakah kita lulus dan sebagainya itu melalui email Mas. Sama sih dengan LPDP. Kita Oh iya. dikirim email, kemudian begitu Oh, Mas. kalau di LPDP nih, Mas, kita selain di email, itu kita masuk dulu, login dulu ke akunnya seperti itu. Kalau di BPI enggak ya? Oh, Langsung kalau tahu di. tidak, langsung tahu melalui email. Kita dikirim email. Tapi saya nggak tahu apa mekanisme terbaru. Saya nggak tahu. Tapi pada masa saya, angkatan saya itu di email. Kemudian di situ semua dikirimi jadwal, link Zoom dan sebagainya. Oke, ini penting nih teman-teman. Dari Mas Taskurun itu kita tahu bahwasanya range-nya itu dekat ya Mas ya. Nah, itu artinya sebelum dinyatakan lulus pun kita sebenarnya udah paham dulu nih tentang esai kita ya Mas ya. Kita kayak nggak punya waktu banyak, tapi kita udah punya persiapan yang lebih ketika kita nyiapin itu sebelum seperti itu. Ini aja dulu. Betul, Mas. Mas. Yang Uh, penting dikuasai hmm? esainya. Selama kita yang nulis, pasti apa yang terbesit dalam pertanyaan dan sebagainya itu pasti akan bisa kita jawab sih Mas. Selama kita yang menulis sendiri, kata-kata kita sendiri, kemudian sering kita baca dan usahakan ya paling tidak paragraf awal saya kayaknya membahas tentang ini, kedua bahas tentang ini, meskipun tidak dihafal secara Mas. Tapi kalau bisa dihafal ya lebih bagus lagi Mas. Kalau misal Oh ada iya, iya. yang bisa hafal Itu ya. kalau boleh tahu pertanyaannya itu gimana tuh Mas? Salah satu mungkin Mas bisa sharing yang masih teringat gitu loh Mas. Jawaban Ya, Mas seperti apa gitu. Mungkin itu sangat membantu sih menurut saya untuk teman-teman. baik. Seperti yang saya jelaskan di awal ya Mas. Sesuai dengan mekanisme beasiswa apa yang akan kita daftar gitu Mas. Misal Mas, saya kan calon dosen, otomatis pertanyaan awal ini ya, yang saya ingat ya, pasti seputaran pertanyaan ini garis besarnya dulu ya Mas ya. Seputaran pertanyaan pasti dia akan mengulik, eh, kamu udah paham sih apa sih sebagai beasiswa ini. Kau paham bagaimana sebagai seorang calon dosen, bagaimana nantinya ke depannya seorang dosen dan sebagainya kayak gitu. Apa ringkasan eh, pertanyaan yang akan ditanyakan seperti itu Mas, di luar dari CV dan sebagainya Mas, dan pengalaman-pengalaman kita. Tapi 70% dia akan bertanya tentang uh, ingat ya, yang pertama itu yang saya apa, masih umum kalau kita diwawancara ya, akan perkenalkan diri. Kemudian dia mengulik-ngulik masalah CV kita, awal-awalnya itu yang saya ingat. Kemudian dia bilang, kalau kita menjelaskan nama saya ini sebagainya, pendidikan ini dari sini dan sebagainya, dia bertanya. Paling dia bertanya, terus Makassar itu saya kemarin kayak gitu kan, dari mana? Saya bilang dari Makassar. Ini universitas sudah akreditasi apa? Jurusannya akreditasi apa? Dia kayak mengkonfirmasi itu aja sih Mas. Kemudian lulus, setelah lulus kerja apa kayak gitu Mas. Ini hanya mengulik kepribadian kita ya, belum menjurus ke apa namanya, ke beasiswa yang kita dapat. Kemudian dia juga sangat tertarik dengan pengalaman-pengalaman. Ini belum masuk ke beasiswa itu kan Mas ya. Dia sangat tertarik Ya. pengalaman yang kita tulis di esai kita Mas. Jadi jangan sampai kita apa pengalaman yang kita ceritakan pada saat kita diwawancara dengan yang kita tulis itu berbeda. Langsung
saya rasa itu kita akan langsung di disclaimer lah dari, karena saya lihat wawancaranya itu dia melihat teks, otomatis saya Iya, rasa dia print esai kita itu atau CV kita itu sebelum kita diwawancarai. Jadi usahakan ya kalau lewat Zoom ya usahakan ininya ditaruh di depan juga lah, jangan sampai apa yang kita tulis itu berbeda dengan. Kemudian CV, kemudian pengalaman itu yang saya ingat. Ya, coba ceritakan pengalamannya selama ini, selama S1 ataupun di luar dari di dalam akademik, di akademik itu juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kayak mengelit aja sih Mas, simple sih iya. di awal-awalnya gitu Mas. Kemudian ini juga yang saya perlu tegaskan Mas. Wawancaranya itu ada 3, hampir sama sih Tiga. kayaknya kalau nggak salah di LPDP Mas ya. LPDP 3 ya. Ada ada praktisi, ada Ada dua, akademisi. ada Oh ada di 2 Mas LPDP. ya. Kalau saya kemarin 3 Mas di BPI itu, praktisi, akademisi, dan psikolog. Oh iya, Jadi yang awal ini kayaknya dia memang dia membahas CV kita dulu. Nah dia masuk ke praktisi ini. Yang pertama itu kalau nggak salah akademisi Mas, karena dia banyak mengulik-ngulik apa sih akuntan menurut saya, kan dikaitkan lagi dengan jurusan apa yang ini. Dia iya, bilang iya, nggak usah. Dia bilang nggak usah Mas pakai menurut ini, pakai menurutmu aja gitu Mas. iya, Kemudian iya, Mas, iya, kemudian dia bertanya, saya ingat juga, Mas ini mau ambil pajak. Apa menurut Mas tentang pajak? iya, iya, iya. Kemudian saya saya juga ditanyakan tentang S2 itu seperti apa sih menurut Mas? Apa sih yang dikerjakan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita pelajari di ini di YouTube dan dari awal itu nggak ada, fleksibel aja sih Mas, mengalir pertanyaan. Fleksibel. Ya Mas, kemudian akademisi ini juga dia banyak-banyak mengulik masalah publikasi, Mas yang udah punya publikasi atau tidak. Kemudian kebetulan kemarin saya belum ada publikasi, saya ditanya lah, bagaimana Mas, kenapa mau daftar S2 belum ada publikasi? Di S2 itu setahu saya itu banyak ya publikasi. Gimana coba Mas? Oh ya betul Pak, tapi saya menjawabnya ya dengan ini sih Mas, cara menjawab yang pertanyaan-pertanyaan itu ya saya bilang, saya dengan masuknya S2 ini ya saya akan belajar untuk bagaimana cara publikasi dan sebagainya gitu Mas. Iya, iya, Kemudian yang akademisi ini juga dia banyak-banyak bertanya tentang calon dosen itu. Dia bertanya kalau di calon dosen itu Mas ini kan udah akan selesai gitu ya. Selesai nantinya kan jadi calon dosen. Seberapa jauh Mas tahu tentang dosen? Kayak seperti itu Mas. Kemudian dia juga bertanya tentang jenjang karir dosen. Kayak kebetulan alhamdulillah saya wow. tahu jenjang karir itu Mendalam yang sekali ya sebenarnya ya Mas ya. ya pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya nggak di luar pikiran dan apa namanya ya menguji itu tidak di dalam esai kita. Iya, Kemudian jenjang karir itu kan yang kayak asisten dan sebagainya sampai profesor itu Mas. Kebetulan saya kayaknya benar sih cara menjawab itu, kalau enggak ini dia kayaknya enggak ini sih Mas. Itu kemudian publikasi, kemudian dia bertanya Sinta, Mas kenal tentang Sinta, Mas kenal tentang kuartil. Alhamdulillah saya kebetulan tahu eh, di S1 kemarin pembimbing saya kebetulan profesor dan dia kadang sering memberi pemahaman tentang kita. Nggak banyak juga sih yang paham tentang itu kalau kita masih S1. Kita dari perguruan yang bukan Jawa dan di luar ini publikasi itu masih sangat tidak diperhatikan sih. Kemudian di praktisi ini yang sangat karena mekanisme. Kemudian saya mengambil jurusan pajak itu
saya dibenturkan dengan pertanyaan, apa kira-kira Mas kalau ini selesai, kira-kira Mas nggak mau jadi konsultan pajak? Dia bertanya seperti itu, Iya, Mas. Jadi kayak saya ini Mas ya, nawarin dia bilang, alternatif gitu ya. ya betul Mas. Dia kayak gitu. Dia Konsisten nggak gitu, kira-kira gitu? tidak gitu. Jadi selama eh, konsisten, saya tipikal orang konsisten ya, karena saya tahu ini kayaknya alurnya kayak ke sana. Jadi jangan Oh, sampai kita terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi saya menjawabnya seperti ini, Mas. Saya nggak tahu apakah itu jawaban sudah benar. Saya menjawabnya seperti ini, Mas. Di S1 kemarin, Pak, saya ada beberapa dosen yang mempunyai KAP. Saya melihat cara pengajaran mereka itu lebih lebih apa? Lebih bagus dibanding dengan yang dosen yang tidak memiliki KAP. Jadi mereka itu berbicara teori sekaligus praktik yang ada di lapangan. Jadi ketika potensi saya bisa jadi konsultan pajak sekaligus seorang dosen, itulah sangat suatu hal yang sangat bagus lah sebagai seorang dosen sih. Saya jawabnya seperti itu, Mas. iya, Tapi iya. saya ambil karena uh, juga realistis sih, Mas. Kayak begitu, Mas. Menambah Iya, kompetensi lah, saya tegaskan di situ, karena seorang dosen seyogyanya harus menambah kompetensi, harus menambah pengalaman, tidak notabene hanya di kelas saja belajar saja, tapi pasti beda dengan yang itu. Gitu sih Mas, dia banyak-banyak mengulik di situ. Kemudian oke. psikologi itu dia banyak bertanya tentang ya psikolog kita, bagaimana ketahanan kita ketika kita mengalami masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu sih Mas. Cultural shock sih juga banyak ditanyakan tentang saya. Kayak saya dari Sulawesi yang ke Jawa itu dia banyak membenturkan pertanyaan di situ Mas. Itu kalau misalnya tanya nih Mas, kalau di psikolog ini nanyanya ke Mas, spesifiknya masih ingat nggak Mas? Dan jawaban Mas itu apa gitu? Misalnya tentang cultural shock tadi, Dia atau bertanya seperti ini Mas, yang psikolog itu ya. Dia bertanya, Mas Taskurung ini dari Sulawesi. Dan nantinya ya kalau Masnya lulus ya misalnya, dia katanya itu seperti itu. Mas Mas kan akan ke Jawa. Mas ini pertama kali ke Jawa tuh enggak? Saya bilang, kemarin saya ada penelitian, tapi ini Mas, menetap di Jawa tuh enggak? Ini pertama kali menetap. Ya, menetap, Bu. Ini ada kultur shock. Budaya di Jawa dengan budaya di Sulawesi itu berbeda. Bagaimana Mas menyelesaikan? Ya saya ambillah konsep Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Kemudian ya, nasionalis, kemudian apa ya yang saya jawab. Pokoknya intinya saya mau itu apa? Saya bilang gini. Kemarin saya S1 di Makassar. Di Makassar itu perguruan tinggi kami ada dari suku Papua, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa yang datang ke Makassar itu. Jadi untuk menyesuaikan itu dengan teman-teman yang berbeda, beraneka ragam di Sulawesi Selatan pun juga di universitas kami pun juga itu beda-beda suku dalam satu kelas. Jadi untuk menyesuaikan itu saya sudah bisa, saya yakin bisa menyesuaikan karena ibu perlu ketahui karena di kelas kami itu nggak satu suku. Saya jawabnya seperti itu. iya, iya, iya. Artinya Mas jawabnya itu based on experience gitu ya Mas ya. Jadi Ya, pengalaman saya Mas ya, itu ya memperkuat jawaban Mas ya. Artinya sebelum ke Jawa pun Mas sudah punya menghadapi lingkungan dengan culture yang beragam ya Mas ya, kayak itu. betul, Benar-benar. berbeda suku bahkan di Makassar itu memang gitu sih Mas, kita beda suku di situ. Jadi saya Iya, iya. bilang kita sebagai orang Indonesia ya harus menghormati dan menghargai orang lain, kemudian ya berusaha menyesuaikan lah Bu, apalagi kita mau sekolah, menyesuaikan budaya-budaya apa yang tidak diperbolehkan kita nggak melaksanakan. Seperti itu sih Mas jawaban saya. Iya, nanya tentang akademis nih Mas yang tadi. Reaksi yang ketika Mas jawab belum punya publikasi itu gimana Mas?
dari akademisinya? Reaksinya sih ya gitu aja Mas. Dia bertanya bagaimana Mas tes kurung akan bisa menyelesaikan S2. Mas tes Oh, kurung belum mempunyai publikasi. Dia bertanya seperti itu. Saya bilang saya kini dengan saya bergabungnya pasti saya akan berusaha untuk mempelajari. Kemudian untuk seputaran jurnal-jurnal saya udah paham Pak, sudah saya sering buka, sering ini. Tapi untuk mempublikasinya masih belum ada Pak. Artinya saya udah paham apa sih Sinta, apa sih kuartil. Kebetulan karena pembimbing saya sih Mas yang kemarin itu yang memperkenalkan itu pas kita skripsi kemarin. Dan dia bilang kutip dari jurnal internasional. Dia sambil memberikan pemahaman tentang itu karena beliau itu seorang profesor Mas. Jadi ya alhamdulillah sih Mas, saya dapat apa pengetahuan tentang itu meskipun nggak punya publikasi. Jadi kayaknya dia masih mentolerir si jawaban saya Mas dengan itu. Tapi udah bilang oh sepertinya paham tapi belum belum mempunyai iya, itu. Tapi aku bilang saya yakin dan percaya Pak selama saya sekolah dan diwajibkan untuk melakukan publikasi pasti saya akan menyelesaikan Pak. Saya akan bisa iya. untuk mempelajari itu. Gitu sih Mas. Ya, artinya sebenarnya itu kan tidak sesuai yang dengan diharapkan ya Mas. Tapi Mas punya solusi seperti itu ya. Dengan Betul Mas. pengalaman Mas, kemudian eh, gimana ke depan perencanaan Mas gitu. Artinya ketika ya kita jujur aja terbuka kan ya Mas ya ke pewawancara ya. Dan kita ketika ada persoalan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dari interviewernya, itu kita kasih solusi gitu ya Mas ya. Ya Betul Mas. keren sih Betul. itu. Itu mungkin salah satu poin nanti bagi teman-teman kita yang ditanya ketika dia belum punya publikasi juga ya Mas ya. Oh, Poin yang paling penting juga Mas, jangan sampai berbohong. Lebih baik iya, jujur-jujuran, kemudian memberikan solusi, kemudian iya, apalagi yang masalah-masalah publikasi itu tadi kan bisa ditelusuri kan Mas. Nah, jangan iya, sampai ditelusuri sama wawancaranya kita bilang ada publikasi, sedangkan nama kita kan bisa cari kan Mas. Ini kan hmm, ya hal-hal yang ini. Jadi saya tipikal begitu Mas. Saya jujur-jujuran kalau misal saya nggak punya, misal saya nggak tahu, tapi saya selalu di belakang itu saya kasih solusi, gitu Mas. iya, penting Gitu itu Mas. memang. Supaya ya Iya. yang gitu Mas. Oh, kalau misalnya ada nggak Mas ditanya tentang universitas tujuan kita misalnya berapa SKS, kemudian ada syarat untuk publikasi nggak untuk tamat nanti kayak gitu, atau kamu sudah punya calon dosen pembimbing nggak gitu loh? Ada nggak Mas Oh, kira-kira? betul, betul Mas. Ada yang penanya akademisi ini Mas yang bertanya tentang itu. Hmm, Ini juga saya untuk Mas Ramadhani mengingatkan itu ada dia bertanya, Mas mau memilih perguruan tinggi apa alasannya dan mengapa memilih perguruan tinggi? Cara saya menjawab pertama itu Mas, saya memilih yang Universitas Erlangga kemudian akreditasinya sekian gitu kan Mas ya. Kemudian saya gini Mas cara membaik karena di essay saya itu saya udah memilih juga pembimbing meskipun itu tidak jadi pembimbing saya di yang sekarang, tapi itu Mas saya cerita seperti itu dengan saya menelusuri bahwa profesor ini yang telah menulis tentang ini tentang ini tentang ini. Saya kunjungi di artikelnya dia banyak menulis tentang ini, misal apa ya kemarin saya lupa sih Mas. eh Jawaban saya gitu. Jadi saya yakin dengan berkuliah di Universitas Airlangga dan dibimbing profesor ini yang sudah memiliki publikasi tentang tema yang akan saya angkat jadi tesis itu, saya akan lebih mudah untuk lebih mudah untuk beradaptasi dan menyelesaikan S2 saya gitu Mas. Kemudian ya SKS juga saya ceritakan di semester 1 cerita tentang apa, semester 2 apa saja mata-mata kuliahnya itu saya jelaskan ke wawancara. Kemudian ada berapa semester dan apa lagi ya, dosen-dosennya pun saya sempat juga ceritakan. Di situ poin kita bahwa
kita udah mengenal Universitas Erlangga itu seperti apa. Gitu sih Mas. Ya, artinya sudah riset yang mendalam ya Mas ya tentang universitas yang jadi tujuan Mas Taskurun seperti itu ya. Oh, iya iya Kemudian iya. saya sempat cerita juga konsentrasinya apa sebagainya. Saya cerita sedalam itu Mas. Iya iya. Artinya memang sudah sangat mendalam ya Mas ya. Betul, Mas. Ada nggak Ya Mas ditanya namanya tentang eh, apa tentang rencana tesis gitu Mas? Ada nggak ditanya? ya ada Mas, ada betul. Itu di akademisi juga yang bertanya rencana tesis tentang apa, mengapa mengangkat itu. Ini Iya poin yang ditanyakan itu yang nggak ada di YouTube, dan award itu dia bilang apa kaitannya dengan daerah Mas. Kebetulan oh alhamdulillah saya mengaitkan judul yang saya tulis di esai itu dengan daerah saya, masalah daerah saya. Saya mengangkat pajak retribusi daerah kalau nggak salah. Kebetulan daerah saya Sulawesi Barat itu masih sangat masih sangat kecil, sehingga kayak saya mau nulis tesis upaya untuk meningkatkan itu dan apa iya problemnya. Jadi saya bilang di Sulawesi Barat dengan angka ini kan sudah saya riset itu Mas, yang saya tulis di esai itu. Ya itu saya kembali iya saya iya. Dia bilang, oh memang seperti itu. Iya Bu, kita bisa lihat di PAD asli daerah Sulawesi Barat. Memang jumlahnya sekian. Iya iya iya. Nah, kalau tentang itu Artinya sebaiknya memberikan data yang bisa diakses dan terpercaya siap. Mas. Iya iya. Artinya kita ngangkat tesis atau apa namanya yang menjadi konsep tesis kita nanti itu sudah punya kontribusi yang jelas untuk daerah kita yang itu memang poin sih benar. Iya Iya Mas. iya iya. Betul, betul. Saya nggak Oke. pertanyaan itu juga kayak tidak terpikir gitu. Kok bisa ya dia menghubungkan ini? Ya saya jawablah yang saya tulis di itu. Ya kebetulan saya jawab menulisnya Iya berkaitan dengan daerah saya. iya iya. Nah, ini poin nih untuk teman-teman nanti yang mau tes wawancara atau bahkan untuk mendaftar pun untuk seleksi administrasi pun sudah sebenarnya dipikirkan sejauh itu ya Mas ya. Sampai kita mikirin kontribusi riset kita nanti ke daerah kita atau mungkin untuk Indonesia secara keseluruhan ya Iya, Mas ya. secara Gitu. Ya setidaknya dalam lingkup kecil itu memberikan kontribusi lah untuk daerah kita. Seperti itu. Iya benar-benar. Nah, ada nggak Mas ditanya tentang organisasi itu? Oh iya betul Mas, ini tadi yang saya bertanya masalah di awal, dia banyak organisasi ini tentang apa sih? Nah, saya masuk di Kopma Alma Mater Universitas Negeri Makassar. Ini organisasinya tentang apa sih? Ya, saya jelaskan tentang koperasi Iya, mahasiswa dan sebagainya. Ya lebih ini sih Mas. Ya seperti apa sih organisasi? Pasti kalau kita masuk ya bisa dijelaskan lah. Kemudian apa peranmu di dalam organisasi itu? Kemudian kegiatan apa saja yang kau ikuti dalam organisasi itu ya? Kalau pasti itu bisa dijawab Mas, secara ini sih Mas. Biasa-biasa aja. Kemudian pengalaman sih Mas. Saya kemarin itu saya masukkan pengalaman sosial itu menjadi relawan Gempa itu Mas. Memang Gempa iya, Sumbar yang kemarin itu ada Gempa di daerah saya masukkan itu, saya cerita, dia lebih banyak tertarik di pengalaman kita sih yang praktisi juga itu kalau nggak salah kemarin. Seperti iya, apa sih relawan ini, kegiatannya apa? Dia bertanya begitu sih Mas. Usahakan cara menjawabnya juga singkat, padat, jelas, dan ngena. Jangan terlalu bertele-tele Mas. Kalau kita bertele-tele itu biasanya timbul pertanyaan yang lain lagi. iya, benar itu. Setuju Jadi Mas Taskur. simple, ngena, dan simple. To the Jadi point lah ya. ya to the point lah istilahnya. Tapi to the pointnya Benar. itu ngena jawabannya. Jangan Iya, jangan juga to the point tapi nggak terjawab pertanyaannya. Gitu sih Mas. iya, benar. Belajar ada sih itu tips di YouTube, belajar cara menjawab secara to the point
dan ngena ke pertanyaan. Banyak kok itu tipsnya. Oke. Kalau misalnya tentang rencana setelah studi atau pasca studi itu kan kita kalau Ada. dalam kasus Mas Taskurun itu kan mau jadi dosen gitu Mas ya. Itu ada nih Mas pertanyaan titipan nih sebenarnya gitu dari teman-teman. Nah, ya itu biar nggak kelihatan cuman personal gitu loh Mas. Nah, kita tuh dapat beasiswa, kemudian lulus, kemudian jadi dosen itu cuman buat pribadi gitu. Itu supaya menjawabnya itu lebih tepat gitu Mas. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi itu gimana Mas kira-kira? Ini kalau saya sih sebenarnya gini Mas ya kan bedanya BPI sama LPDP itu BPI kan kita udah jelas Mas. Saya sebenarnya ini udah jelas saya dipersiapkan untuk calon dosen betul-betul saya harus mengabdi sebagai seorang calon dosen. Itu karena saya ada masukan perjanjian dengan perguruan tinggi, kemudian ada surat pernyataannya saya tanda tangani harus mengabdi di perguruan tinggi yang saya memberikan itu, kemudian mengabdi 2N berapa ya itu mas saya lupa itu ya 2N tambah 1 apa itu persyaratan kayaknya sama dengan PDP Ya, itu kan 2N tambah 1 2N tambah 1 itu saya tanda tangani juga dalam surat itu mengatakan bahwa saya melakukan harus mengabdi menjadi seorang dosen. Tapi itu sebenarnya kalau jadi di wawancara di BP itu tidak terlalu mempertanyakan itu mas, karena mas akan berkontribusi di bidang ini. Kita di WIA sebagai seorang calon dosen selanjutnya nanti ya harus jadi dosen. Tapi saya tambahi jawaban yang seperti ini mas. Selain daripada itu saya akan tetap melakukan riset. Tetap saya masih ini lagi ya kan kita jadi seorang S2 kan menjadi seorang akademisi ya. Saya akan tetap melakukan riset khususnya di bidang konsentrasi saya pajak. Saya dengan melihat problem yang ada di daerah saya, kemudian saya angkat carikan solusi. Kemudian yang paling itu saya juga mengangkat Tridharma perguruan tinggi mas. Saya akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Seperti apa pengabdiannya mas? Karena dia bertanya kayak gitu ya. Ya terutama pasti saya akan memberikan pengabdian tentang perpajakan sih Bu. Bagaimana cara mengisi SPT, bagaimana cara menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak. Saya sosialisasikan bahwa pajak itu sangat penting. Masih banyak sih Bu di masyarakat itu yang menganggap pajak itu tidak penting, tapi itu sangat penting untuk negara seperti itu Mas. Saya mau menyadarkan yang melakukan pengabdian dan sebagainya seperti itu sih Mas. Saya tetap ke tiga dharma perguruan tinggi itu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Gitu Mas. Jawaban saya. Iya, kalau ini sharing juga nih Mas, pengalaman saya juga kemarin nggak jauh-jauh tuh dari Tridharma perguruan tinggi yang kita udah tulis juga biasanya di esai gitu loh. Betul. Jadi itu kan nggak cuma tentang diri kita lagi itu kan Mas ya. Ada pengabdian ke masyarakat, kemudian ada penelitian tadi kan ya. Nah itu juga sebenarnya sudah sangat-sangat tidak personal lah gitu ya Mas ya. Clear lah tentang itu. Clear lah tentang itu. Tidak personal gitu. Iya. Betul Mas. Iya. Kemudian juga yang saya tulis di esai itu satu poin yang jadi ini juga saya bilang saya akan membangun kantor konsultan pajak di daerah. Kemudian yang saya tarik itu adalah mahasiswa saya. Jadi saya bisa memberdayakan mahasiswa saya untuk membantu saya di KAP itu niat saya yang sangat besar. Kemudian ya setidaknya memberikan kontribusi kecil lah untuk mahasiswa yang masih mencari pekerjaan. Sesuai dengan tulisan saya Mas di SAI, saya juga mau berkontribusi untuk ke daerah saya dengan adanya kantor konsultan pajak tersebut. Ya dengan cara saya mengambil mahasiswa saya pekerjakan di kantor konsultan itu, kemudian di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran daerah juga nggak perlu ke Makassar lagi untuk mencari konsultan. Lebih baik ya dia bisa menggunakan jasa kami. Itu niatan saya juga sih Mas.
Iya, artinya Mas Taskur ini pandai atau bisa melihat persoalan yang ada di daerahnya, kemudian dia coba cari solusinya seperti apa. Nah, itu mungkin poin yang sangat penting memang. Saya juga belajar dari beberapa sumber, itu memang sangat penting. Temukan persoalan dan formulasikan solusi dan seperti apa rencana Anda, kayak gitu sih Mas ya. Betul, Itu Mas. memang konkret. Iya, Apa yang kita tulis di esai itu nggak usahlah terlalu jauh-jauh ke Indonesia menyelesaikan iya, persoalan, misal persoalan Asia, persoalan dunia, itu nggak perlu. Lebih baik ya lingkup kecil yang ada di sekitar kita, apa masalah yang sebenarnya ada di daerah kita, kemudian solusi apa yang kita berikan dengan kita diberikan beasiswa itu, apa yang ilmu yang kita pelajari tentang apa, itu selalu mengaitkan tentang kisah pajak. Biasanya harus cari masalah tentang apa sih masalah tentang pajak di daerah saya. Itu harus relate, jadi kita konsisten di situ, Mas. Jangan kemana-mana, solusinya lain, ilmunya juga lain, ya kan, malah kita dianggap ngawur sih, Mas. Itu iya, itu iya, poin juga yang harus ditulis dan pada saat diwawancara, Mas. iya. Realistis lah ya Mas ya. Ya, Realistis dan ya relevan lah, Mas. oke. Sesuai dengan konsep akuntabilitas, harus relevan gitu. Siap, siap, benar-benar. Oh, teknis nih Mas, nanya. Kemarin Mas Taskurun nge-zoom kan ya? Ya Mas. Ya, Mas. Coba. Kemarin wawancaranya daring ya? Betul, Mas. Betul, betul. Itu berapa lama Mas biasanya Mas, rata-rata Mas? Kalau untuk Mas Taskurun berapa? Saya kemarin eh, hampir 2 jam, Mas, ya kalau nggak salah. How? Lama, Mas. Lama. How? Ya 1 jam 50 menit atau 40 menit lah, yang pastinya 1 jam setengah kayaknya lewat lah, Mas. Hampir 2 jam itu, Mas. Ini juga sih ya, Mas, yang perlu diketahui kan, saya ini banyak ya kemarin yang baru-baru lulus juga. Setelah mereka wawancara, saya menelusuri itu ada beberapa teman yang diwawancarai cepat, Mas. Dia 30 menit selesai. Jadi saya bertanya, kok cepat ya? Ya saya tunggulah pas pengumuman. Ternyata mereka nggak lulus. Jadi saya nggak, ini masih belum belum bisa dipercayai ya. Hanya Iya, bisa dikatakan hipotesis lah, Mas ya. iya, iya. Hipotesis saya itu kalau ritme wawancaranya lama, ini hanya masih beberapa yang saya ambil sampel yang bertanya ke saya, kok saya cepat. Oh, kemarin bilang hampir 2 jam. Itu saya simpulkan bahwa ketika wawancaranya lama, berarti pewawancara itu tertarik dengan diri seorang calon penerima beasiswa. Ketika wawancaranya cepat, itu kayaknya mereka nggak tertarik. Ada juga sih, atau jawaban mereka yang tidak terjawab, ekspektasi wawancara itu tidak terjawab, seperti itu, Mas. Ini hanya hipotesis ya, Mas, belum Iya, ada dasar yang sangat kuat. Tapi itu yang saya bisa sampaikan. Buatlah semenarik mungkin, jangan sampai ritme wawancaranya lama. Ini ada 2-3 orang, Mas, ya, yang saya ini setelah pengumuman kemarin itu katanya mereka belum berhasil. iya, iya, Jadi iya. sama juga, Mas. Oh, kok saya lama, mereka cepat. Dan ketiga ini semua cepat, Mas. Nggak sampai sejam. Iya, iya. Bayangkan. Dan wawancaranya pun apa katanya, nggak mendalam gitu, hanya konfirmasi gitu sih, Mas. Bisa jadi karena esainya mungkin ya Mas ya kurang menarik ya. Esainya atau bisa jadi esainya yang kurang menarik, bisa juga esainya menarik tapi dia nggak bisa menjelaskan esainya, itu juga, Mas. Oh, benar. Bisa juga dia nggak bisa menjawab ekspektasi dari pewawancara. Kan ada beberapa pertanyaan yang nambah itu, Mas, di luar dari esai itu. Jadi kalau kurang tepat kayaknya itu juga yang mengurangi wawancara. Iya, iya, iya. Itu berarti kalau untuk waktu tuh tergantung ya Mas ya.
ke proses. Tergantung Benar. Ya prosesnya. sama juga di LPDP gitu juga Mas. Ada yang lama, ada yang cepat. Kalau misalnya ada lagi yang bertele-tele lebih lama itu biasanya. Jadi memang Betul. tergantung ke proses wawancaranya gitu. Iya, Kalau untuk makanya. bahasa itu gimana Mas? Bahasa di BP itu nggak diwajibkan. Yang Maksudnya gini, diwajibkan uh, apanya nih gitu loh Mas? Pas wawancara tuh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau gimana Mas? oh, kalau saya bahasa Indonesia, Mas. Dan Iya, beberapa teman itu semuanya bahasa Indonesia. iya. Soalnya BPI itu tidak wajib TOEFL, Mas. Oh, siap-siap, tidak wajib TOEFL ya. Ya, tapi kalau pakai TOEFL, ya pasti ada nilai tersendiri dengan orang yang nggak masukkan TOEFL. Di situ Iya, di iya, link iya. itu belum wajib. Saya nggak tahu terbarunya bagaimana, apakah wajib atau enggak. Saya belum kurang dan nggak tahu tentang itu yang terbarunya. Tapi di masa saya dan di periode setelah saya yang pertama gelombang pertama itu kayaknya juga enggak. Tapi tetap ada form untuk TOEFL. Yang Iya, wajibnya iya. itu MOA Mas di BP itu harus lulus di perguruan tinggi. Kalau nggak bisa. Iya, iya, iya. Oh, Gitu. gitu ya di BPI. Artinya bahasanya biasanya bahasa Indonesia aja ya, Mas ya. Bahasa Indonesia beberapa teman yang saya tanya itu mereka bahasa Indonesia. Beda Iya, kan iya. dari LPDP itu kadang ada yang bahasa Inggris ya Mas ya. Iya, ada. Walaupun kita di dalam negeri tapi ditanyain pakai bahasa Inggris ada. Kadang-kadang kebalikan. Kita tujuan luar negeri ditanya pakai bahasa Indonesia ada juga kayak gitu. Ya sih Mas. Ya, Tergantung pewawancara sih Mas. Banyak tergantung. bersoal lah. Nah, Menarik sih ini memang. Kalau misalnya ditanya nih sekarang, kira-kira dari Mas Taskurun yang pertanyaan terakhir nih, tips dan trik untuk ngadapin wawancara di BPI itu apa aja sih Mas? Kira-kira Mas? kalau saya ya, yang pertama Mas, Mm-mm. satu itu konsisten dengan apa yang kita tulis, dengan apa yang akan kita jawab. Karena itu catatan saya bahwa wawancara itu memegang CV dan esai kita. Jadi harus konsisten apa yang kita tulis dengan apa yang akan kita jawab ke wawancara. Kemudian yang kedua, usahakan kuasai esainya, apa yang kita tulis, kuasai betul. Jangan memasukkan hal-hal yang tidak benar dan tidak tadi karena mereka tahu, apalagi ada psikolog kan Mas. Ya, Kemudian menjawabnya itu tadi yang saya katakan di awal bahwa kita harus menjawab tegas, lugas, to the point dan ngena ke pertanyaan. Karena itu kadang kalau kita terlalu bertele-tele banyak jawaban-jawaban yang menimbulkan pertanyaan itu saya kasih tips itu banyak sih di YouTube itu Mas cara menjawab pertanyaan yang tidak menimbulkan pertanyaan lain itu dengan lugas to the point tanpa menimbulkan itu karena akan jadi lama dan kadang kita bingung sendiri iya benar. menjawabnya karena mereka ini ya orang-orang hebat lah bertanya. Kemudian tipsnya ya banyak berdoa juga sih Mas. Mesti banyak Siap. berdoa. Penting itu. Tips saya ini Mas, perbanyak baca itu Mas, doa Rabbi syrah li sadri itu sebanyak 7 kali sebelum ini supaya lancar lah menjawab. Gitu sih Ya. Mas. Fleksibel Oke, Mas. hari sebelum wawancara, satu lagi Mas, hari sebelum wawancara itu usahakan istirahat yang full Mas. Jangan terlalu banyak berarti. Istirahat full, perbaiki saya H-1 itu saya nggak terlalu banyak baca sepintas aja. Karena biasanya kalau kita memperpadat itu misalnya jadi blank. Jadi usahakan Iya, iya. istirahat Mas. Itu sih Mas. Iya, iya. Artinya dari segi materi itu udah disiapin dari jauh-jauh, kemudian integritas juga ditunjukkan, konsisten tadi, kemudian juga secara fisik itu juga kita harus siapin ya Mas ya. Oke Mas, thank Betul. you. Thank you Siap, banget Mas. siap Mas. Ini semoga sangat-sangat ini semua sangat-sangat memberikan wawasan yang luas, kemudian based on experience Mas Taskurun juga tentu ini akan sangat
berharga bagi teman-teman yang akan ngadapin tes wawancara di BPI gitu, Mas. Satu lagi Mas, Mungkin jangan sampai berbohong Mas. Ini juga penting, jangan sampai berbohong. iya benar. Ini sangat penting karena banyak beberapa orang itu ya kan dia mau terlihat baik di depan ini, kemudian dia berbohong banyak dia masukkan yang hal fiktif. Itu sangat bisa ditelusuri sama mereka karena dia lihat ekspresi kita dan semuanya pada saat kita menjelaskan. Iya, Jangan sampai berbohong dan jujur pada saat menjawab. Itu aja sih Mas. Harus ditimbulkan integritas kita dalam itu Mas. Karena banyak Mas, Iya. banyak beberapa yang diwawancarai seperti itu dia bohong. Jadi itu satu faktor mengapa tidak lulus. iya, Karena iya. mereka tahu Mas, gitu Mas. Siap Mas Iya, Armada. oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Oke. banyak Mas juga Iya, atas undangannya dan sharing sesinya, semoga bermanfaat juga Mas ya. iya, siap Mas. Ini kami juga harus berterima kasih yang sangat-sangat banyak ke Mas Taskurun ini. Udah 2 kali hadir di YouTube kami gitu Mas. Semoga dengan adanya ini juga kita tercapai ya Mas ya, maksudnya yaitu untuk mencoba memberikan atau menebar manfaat lah gitu dari pengalaman kita. Tentu pengalaman kita sangat-sangat kecil dan itu tidak cukup untuk teman-teman untuk nyiapin wawancaranya, tapi ini mungkin jadi langkah kecil yang mungkin melengkapi puzzle dari persiapan mereka gitu. Itu Betul. Mas ya. Terima kasih banyak Mas. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong, tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.